orang Bali pada umumnya itu pinter-pinter banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dialog interaktif Hai Bali Kengken seputar topik integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye. Kita telah kedatangan 3 narasumber, yakni Bapak Imade Agus Sastrawan selaku PLT Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak PLT. Selamat pagi. Iya, sehat Bapak? Astungkare, Bu. Astungkare ya, sehat ya. Bagaimana aktivitas, lancar atau mungkin sempat tertunda karena sekarang harus sharing bersama pendengar di Pro 1? Nggih. Astungkare lancar. Lancar ya. Nggih. Nggih, ini baru pertama kali tampil di RRI ya Pak ya? Iya Bu, baru Nggih. pertama kali. Santai saja Pak, relax gitu ya. Kita juga bersama Kabid Linmas Bapak Kusuma Jaya. Siap, Om Iya. Swastiastu. Swastiastu Bapak, sehat Nggih, Bapak? Om Swastiastu sehat nggih. Tetap semangat Pak ya. Semangat. Waduh. Ya, nggih. Siap, Iya. siap. Luar biasa ya. Dan tidak lupa kita juga bersama Bapak Gusti Made Arya Sastrawan selaku PLT Kasin Linmas ya. Selamat pagi Swastiastu Bapak. Selamat pagi Swastiastu. Nggih. Yang sebenarnya ataupun mestinya Pak Kasatpol PP datang begitu ya. Berhubung beliau ada rapat gitu ya di rumah jabatan Pak PJ, tidak bisa hadir di tengah kebersamaan kita. Tapi tidak menyurutkan ya kepada ketiga narasumber nanti menyampaikan sharing ataupun informasi-informasinya ataupun juga pemaparan begitu ya terkait topik integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye, dan ini sudah memasuki yang namanya masa kampanye ya, sedari 28 November hingga nanti 10 Februari 2024. Mungkin sebelum ke topik Bapak bisa disampaikan peran dari Satpol PP sebelum lebih menerjuni tugas-tugasnya di masa kampanye ataupun di kepemiluan nanti 2024. Silakan. Nggih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada yang bisa mendengarkan suara kami dari Satpol PP Kabupaten Buleleng sesuai dengan topik hari ini, yaitu integrasi keterlibatan Satpol PP dalam pelaksanaan pemilu. Mungkin sesuai dengan aturan yang mengatur kami yang antara lain bahwa kita mempunyai tupoksi terkait dengan kegiatan Satpol PP. Yang pertama sudah tentu pokoknya adalah penegakan peraturan perundang-undangan, perda dan perkada di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua penyelenggaraan ketertiban dan keamanan. Yang ketiga yaitu pelindungan masyarakat. Antara lain dasar hukum kami bekerja adalah sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2009 tentang ketertiban umum. Kemudian yang kedua yang kita dalam hal ini sesuai dengan topik yaitu Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pajak reklame. Yang ketiga yaitu Perbub nomor 51 tahun 2007 tentang kawasan steril, bebas pemasangan reklame dan atribut organisasi lainnya. Sehingga kami di Satpol PP dari awal kita ada dengan pelaksanaan kepemiluan sudah kita kurang lebih 4 kali melaksanakan pembinaan terkait dengan pemasangan atribut partai yang dalam hal ini adalah APK maupun APS.
di mana kita sudah bersinergi dengan institusi lainnya, dengan baik itu TNI Polri maupun dengan Kesbangpol ataupun sebagai pengampu daripada kegiatan pemilu ini, yaitu Bawaslu. Dan kita juga sudah bersinergi melakukan pertemuan-pertemuan baik di kantor Pol PP maupun di Kesbangpol, sehingga kita berusaha untuk menyamakan persepsi terkait dengan kegiatan kepemiluan ini, sehingga di mana tempat-tempat yang boleh pemasangan atribut ataupun apa yang boleh dipasang, apakah itu APS ataupun APK, sehingga kita sudah melaksanakan pembinaan yang juga sudah tentu didahului dengan seperti yang sudah kita biasa laksanakan sesuai dengan SOP yang kita ada di Satpol PP melalui komunikasi, baik itu lisan maupun tertulis kepada pemilik daripada APK atau APS itu. Iya. Dan selama ini Astungkare kerjasama dari masyarakat maupun organisasi politik berjalan dengan baik, sehingga harapan kami juga ke depannya selalu dengan kondisi yang kondusif. Buleleng kita jaga bersama, milik kita, untuk kita, oleh kita. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan, Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, tentu saja penertiban ini sudah menyasar ke daerah mana saja, Bapak? Dari kita yang selama ini laksanakan sesuai dengan dari arahan dari Bawaslu, di mana yang memang karena leading sektor ada di Bawaslu sekarang, sehingga kita selaku OPD yang memang ikut membidangi itu membackup dari kegiatan Bawaslu. Tapi yang kemarin sudah kita laksanakan di Bejuning, Di Banyuning atau di Penarukan dan sebagainya. Sehingga kita mempunyai gambaran yang sama bahwa pemasangan APK mungkin sebelum tanggal 28 kemarin. Iya, iya. Sehingga kita himbau agar pemasangan APK itu dilaksanakan setelah tanggal 28. Kalau sekarang kan sudah boleh pemasangannya, sehingga kalau kita kepada pemasang APK maupun organisasi politik di mana sesuai dengan Perbum nomor 51 kawasan steril, yaitu baru kita tertibkan nantinya. Mana daerah-daerah yang tidak boleh dipasang daripada APK maupun APS tersebut. Ya, daerah-daerah seperti apa saja Bapak yang tidak boleh dipasang APK ataupun APS? Mungkin antara lain seperti mungkin dari selatan kita ada Tugu, Singa. yang di selatan di Sangket. Iya. Itu mungkin ada radiusnya 100 meter, ada 10 meter. Kemudian kita ke bawah ada di Catuspate, kemudian Tugu Singa Ambra Raja. Kemudian ada di sini juga di depan, Bu, Patung Hanoman, di RRI maupun di barat di Jalan Udayana. Itu ada radius-radius yang memang steril daripada pemasangan APS maupun APK. Itu mungkin yang informasi awal, Bu, yang kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kasih Ops dan juga Pak Kasin Linmas nantinya ya, setelah pemaparan dari Pak Kusuma Jaya. Silahkan. Oke. Terima kasih, Bu Ayu. Kami dari PLT Kasih Op, selama ini kami sudah melaksanakan penertiban bersama tim gabungan itu, penertiban APK maupun APS dengan Bawaslu, yaitu Kesbangpol, TNI Polri, gitu. Dalam hal untuk penertiban atau pelanggaran baik APS maupun APK, gitu. Yang menjadi wewenangnya dari Bawaslu, gitu. Jadi kewenangannya artinya berarti berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan pihak penyelenggara pemilu begitu ya selama ini ya. Sebagai leading sector. Kita di Satpol PP hanya sifatnya membackup, membantu dalam hal penurunan, gitu. Jadi yang mempunyai kewenangan atau wasitnya ada di Bawaslu. Kita hanya membantu aja, gitu. Ya, selama ini pernahkah menemukan begitu ya yang melanggar pemasangan atribut-atribut kampanye niki? Nah, itu rekomendasinya ada di Bawaslu, gitu. Ada punya dia, artinya mana-mana lokasi-lokasi yang ada pelanggaran itu. Ya.
Tapi sebelum sebelum di masa kampanye itu kan dilakukan penertiban ya Pak Kusuma Jaya ya. Jika menemukan ada yang melanggar itu diberikan sanksi atau bagaimana sikap dari Satpol PP? Kita selama ini mungkin ada informasi, dapat komunikasi dengan pemasang daripada APK itu sendiri. Kemudian kalau memang kita sudah bersurat, kita kasih limit waktu. Kalau limit waktu dilewati itu baru kita buka, seperti yang kemarin kita laksanakan juga membackup di kuburan Bajuning. Karena kuburan Bajuning juga salah satunya yang tidak boleh, sarana fasilitas umum yang tidak boleh dipasangi atribut organisasi, seperti punya depan kantor, depan sekolah dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh dipasangi daripada atribut APK maupun APS tadi itu, Pak. Oke, ya silakan ke Pak Kasilinmas. Terima kasih Bu Ayu. Tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Kabid, Pak Kasiop, cuma saya menambahi sedikit. Di sini peran Satpol PP untuk menertibkan atribut politik partai yang dianggap melanggar peraturan daerah atau Perda, bukan hanya atribut parpol, termasuk juga reklame, banner, dan semacamnya. Akan ditertibkan. Kalau melanggar Perda, kami tertibkan. Tapi kalau di luar itu, kami tidak punya kewenangan. Satpol PP Kabupaten Buleleng akan menindaklanjut atribut parpol atau semacamnya yang melanggar Perda, seperti yang berada di areal sekolah. Tadi dijelaskan sama Pak Kabid, di pura atau tempat ibadah atau di kuburan. Dan kami dari Satpol PP akan menertibkan sesuai dengan leading sektornya Bawaslu. Nggih, cukup sekian. Itu saja Pak ya. Oke, ya yang pastinya ini peran Satpol PP itu selalu berkolaborasi ya dengan pihak penyelenggara pemilu ya. Jikalau ada razia ataupun kegiatan penertiban begitu ya. Selain menyasar APK, APS, mungkin penertiban lain dari Satpol PP sasarannya apa saja Pak Kusuma Jaya? Mungkin yang sudah sampaikan tadi oleh rekan dari Pol PP juga, bahwa di samping kita mungkin yang intens sekarang kan mungkin karena kita sedang melaksanakan event kenegaraan, yaitu tentang pemilu, sehingga kita juga di samping tugas pokok kita yaitu penertiban PKL dan lain sebagainya, itu rutin kita laksanakan. Apakah itu perizinan, kita mengingatkan kepada masyarakat Buleleng yang memang membangun dan lain sebagainya. Kita juga melaksanakan tupoksi kita yang seperti yang sampaikan tadi, ada penegakan perda perkada, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan pelindungan masyarakat. Di luar kita sekarang event nasional berupa pemilu, sehingga pekerjaan kita di samping rutin ada pekerjaan tambahan yang memang itu pekerjaan rutin, depan ada limit waktunya 5 tahunan sekali. Sudah kita laksanakan itu. Mungkin sekarang tim kita juga ada ke Seririt, Bu. Tim kita ke Seririt untuk melaksanakan pembinaan. Di luar kita mungkin tupoksi kita juga kebetulan ada di bidang Linmas, pendataan Satlinmas untuk mendukung pelaksanaan pemilu nantinya, penugasan Satlinmas di TPS. Itu juga sudah kita laksanakan di 148 desa kelurahan sudah kita laksanakan. Jadi kita sudah punya data terkait dengan itu, Bu. Berarti ada petugas Linmas juga nanti ya di masing-masing TPS ya Pak ya? 2 orang di masing-masing TPS. 2 orang itu ya, oke. Nanti tugas fungsinya juga sama seperti pihak penyelenggara pemilu, tugas fungsi Linmasnya di masing-masing TPS. Keamanan. Keamanan saja. Keamanan saja. Berfungsi di mana dia ditugaskan sesuai dengan tempat TPS itu berada. Oke. Jikalau ada nih atribut APK atau APS yang roboh gitu di tengah jalan, masyarakat yang menemukan hal seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, Bapak? Mungkin kalau roboh, mungkin ya kita mengajak masyarakat, menghimbau untuk keamanan kita bersama. Paling tidak mengamankan. Masyarakat boleh mengamankan gitu ya, Pak ya? Karena itu kan kalau jatuh ke jalan pasti perlu diamankan. Siapapun itu mungkin kita mengajak masyarakat disandarkan sesuai dengan tempat di mana paling aman awal dilihat juga oleh pemilik daripada atribut tersebut. Dan sudah tentu nanti kan disampaikan oleh desa di mana atribut itu
kalau memang itu jatuh. Harapan kita seperti itu, sehingga ada kolaborasi, ada informasi bahwa atribut yang terpasang tersebut mungkin kurang terpasang dengan baik, atau mungkin ada atau alam yang memang kan Kayak bisa angin patah gitu angin dan ya, sebagainya, angin sehingga kan kencang, ya. bisa jatuh dia, sehingga harapan kita bahwa atribut yang terpasang di samping itu ada estetikanya, keindahan, juga dari segi keamanan kita bersama semua bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan kita, Bu, di Pol PP antara lain. Oke. Sejauh ini bagaimana perkembangan pemasangan APK APS yang ada di wilayah Buleleng, Bapak? Sudah tertib kah, atau mungkin semacam ada koordinasi sebelumnya sebelum pemasangan atributnya supaya tidak terjadi hal seperti itu begitu, Bapak? Pemasangan ada beberapa dari partai politik yang memang izin untuk memasang. Pada saat pokoknya ada ulang tahun, ada kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi di sana kan ada limit waktu yang memang diminta berapa hari, 3 hari, 5 hari, demikian. Harapan kita mungkin dari partai politik juga setelah atribut itu terpasang, satu aman, kedua mungkin kalau memang limit waktunya sudah habis, harapan kita juga dibuka oleh dari partai itu sendiri ataupun dari masyarakat yang memang memasang atribut itu, pokoknya dari DPD dan lain sebagainya. Sehingga kenyamanan dan keamanan masyarakat Buleleng dapat tetap terjamin. Sehingga kalau memang seperti yang sampaikan tadi, kalau memang itu terpasang di jembatan dan lain sebagainya, kalau memang sudah tidak waktunya, limit waktu yang disampaikan, mungkin kita sama-sama untuk saling mengingatkan untuk dibuka. Sehingga kalau kita di Pol PP saja disuruh membuka dengan kondisi di Kabupaten Buleleng yang 148 desa kelurahan, mungkin kita juga kehabisan energi untuk itu kita bagaimana caranya mengontrol, Bapak, dari Satpol PP itu sendiri? Apakah ketika ada razia penertiban baru tahu, atau memang sebelumnya ada informasi dari masyarakat dengan diberikan limit waktu seperti itu? Kan yang minta izin kan dari partai itu sendiri. Jadi punya sekian hari setelah. Ada nggak partai yang melanggar tetap yang tidak sesuai konsekuensinya begitu, tidak sesuai aturan? Ya mungkin seperti yang Ibu lihat bersama bahwa itu memang harus kita ingatkan. Yang penting aman dulu, Bu. Aman dulu seperti yang terpasang di pohon-pohon dan lain sebagainya. Itu pun yang seperti yang sampaikan tadi, keindahan daripada kota Singaraja maupun di luar kota Singaraja. Kemudian yang kedua, keamanan. Yang ketiga mungkin pemasangan daripada APK tersebut. Kita selalu menyarankan untuk tidak dipaku dan lain sebagainya di pohon. Sehingga kalau memang diikat, ya diikat dengan baik dan benar. Sehingga kalau yang memasang itu dia akan memasang sampai dengan pelaksanaan masa kampanye ini habis, sudah tentu harus dengan baik, kuat dan benar. Sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat yang lalu lalang di sekitar areal tersebut. Mungkin sekarang sudah masa daripada kampanye, sehingga pemasangan APK itu sudah diperbolehkan di tempat-tempat yang dibolehkan. Kalau memang itu di luar yang kami sampaikan tadi, sudah tentu akan kami berkoordinasi lagi dengan Bawaslu nantinya, sehingga Bawaslu yang akan sebagai koordinator kami dalam bergerak dalam penertiban APK tersebut, bukan dari Satpol PP. Kalau untuk APK-nya. Tapi kalau untuk reklame kita sudah rutin melaksanakan. Kalau itu memang melanggar aturan, ya kita laksanakan pembinaan maupun pemberian sanksi-sanksi yang lainnya. Sekian, Bu, terima kasih. Ada nggak dari ya sepertinya sudah berdering ya, Pak, ya. Bagaimana kalau kita sapa pendengar? Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Papa Dimas. Ada pantun untuk bapak-bapak kita yang sedang bekerja ekstra selama masa kampanye terkait penertiban atribut kampanye. Ada pantun buat pendengar dulu. Oke, silahkan. Ketemu Pak Bupati juga Pak RT. Selamat pagi DJ. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini dari Satpol PP ya? Iya, betul. Pagi ya Pak Dimas. Ya. Kapasitasnya jam 8 di hari Minggu.
terus ke Pro 1 ke Jalan Rambutan ke Jalan Sakit. Peserta kampanye, ikutilah aturan yang berlaku agar pemilu berjalan aman dan kondusif. Wah, mantap Bu. Mantap ini Pak Dimas, mantap ini. Ya begini Bapak, saya di sini tadi mendengar Bapak menyampaikan itu yang pemasang peraga itu pakai beton itu, ya. Yang beton dah. Tadi saya dengar itu, ya. Yang di Kaliuntu itu. Saya berharap apapun itu bentuknya, kalau sudah artinya menyalahi aturan, jangan sampai ada tembang pilih Pak. Kalau sudah itu artinya ya harus dicabut atau bagaimana, tolonglah artinya biar sama-sama dibersihkan Pak. Dan juga sebagai masyarakat ada yang memasang atribut, memasang baliho itu, kalau sudah seandainya itu sudah artinya tidak untuk waktunya itu, tolonglah kita yang artinya bekerja sama, jangan mengharapkan sudah ada petugas itu. Marilah kita yang memasang, ayo kita buka sama-sama agar semuanya ini berjalan antara pemerintah dan masyarakat itu artinya saling kerjasama itu. Agar artinya pemilu ini seperti apa yang saya sampaikan tadi lewat pantun itu berjalan aman, kondusif, terkendali itu. Memang itu semuanya dari kita, oleh kita, untuk kita, kan begitu Pak. Dan saya juga sebagai di sini sebagai Limas Pak, siap mengawal, membantu artinya jalannya pemilu ini Pak, agar tetap berjalan kondusif Pak. Hanya itu harapan dari saya. Dan yang terakhir Pak, jaje remenut, jaje bau, jaje terang bulan. Yang memasang baliho, yang memasang atribut, ikutilah aturan. Sukses semua Pak, terima kasih. Makasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Papa Dimas. Waduh, luar biasa. Pantunnya memberikan vibrasi positif Pak ya. Semoga besok-besok Bapak-bapak bawa pantun juga, jadi supaya bisa berbalas pantun ya. Baik, selain Papa Dimas, kita menantikan atensi pendengar lain di 24644, atau jika ada kendala sinyal dan pulsanya minus, monggo ke WA Pro 1 di 081139999790. Baik, sembari menantikan atensi pendengar lain, Pak Kusuma Jaya, silakan untuk ditanggapi sebelum ditambahkan dari Bapak Agus Sastrawan dan juga Pak Arya Sastrawan. Terima kasih Pak Dimas, pantunnya nyaman sekali didengar. Ajakan kepada kita semua, dari petugas maupun peserta pemilu maupun kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi melalui pantun itu didengar, kemudian juga sama-sama melaksanakan. Sehingga tugas kami di Satpol PP menjadi lebih ringan. Kemudian yang berikutnya seperti yang disampaikan Bapak di Kaliuntu, nanti kita sampaikan ke Bawaslu seperti apa nanti kondisinya, sehingga apakah itu memang kita harus melihat dulu Pak, karena ini kan kondisinya di Kaliuntu nanti sebelah mana memang banyak yang memakai beton ataupun memang yang besar-besar atributnya, sehingga kita berkoordinasi nantinya dengan Bawaslu apakah itu memang kondisinya sudah rusak atau bagaimana, sehingga kita bisa melihat kalau memang itu untuk keindahan kota Singaraja terkait dengan apakah itu reklame yang terpasang, kita sudah tentu akan tidak perlu berkoordinasi lagi dengan Bawaslu. Tetapi kalau memang itu merupakan APK ataupun APS, kita akan berkoordinasi nanti dengan Bawaslu bahwa ada Bapak Dimas yang menyampaikan di perempatan Kaliuntu ada hal yang harus kita kunjungi di sana. Itu mungkin yang harus dapat kami sampaikan Bapak Dimas. Terima kasih. Berarti disurvei dulu ya Pak ya. Dulu nanti, ya. Nanti kalau memang sudah memang benar-benar menyalahi aturan begitu ya, perlu ditindak ya Pak ya. Perlu dibina. Oke, baik. Yang pastinya ini supaya selalu berjalan integrasinya antara pemerintah, masyarakat dan juga peserta pemilu ya Pak ya. Oke, silakan tambahannya Pak Sastrawan. Ini keduanya namanya Sastrawan ya.
Kembar. Kembar tapi tak serupa ya. Silakan Bapak. Baiklah, terima kasih Bu Ayu. Dalam hal penertiban APS kembali yang menjadi kewenangan adalah Bawaslu gitu. Kami artinya siap dalam penertiban terkait dengan pelanggaran-pelanggaran baik APS maupun APK. Selama ini sebelum kampanye kan sudah dapat juga ke daerah Kaliuntu gitu. Tepatnya di, kalau tidak salah, di SD 4 Kaliuntu. Iya. Ya, di sana ada 2 baliho yang ditertibkan itu juga bersama baik Bawaslu, Kesbangpol gitu. Itu sudah dapat berkoordinasi dengan pemilik baliho dan pemilik baliho sendiri yang menurunkan gitu. Oke, tapi memang sebelumnya sudah sepengetahuan Satpol PP juga ya Pak ya. Kalau memang itu tidak kewenangan Satpol PP ya tidak mungkin terjun langsung begitu. Ya, tapi itu, ini perlu disurvei ya. Apa yang menjadi informasi Papa Dimas ya Pak Kusuma ya. Iya. Oke. Mungkin nanti lebih tepatnya kita bisa minta informasi lokasi di mana yang lebih tepatnya di mana sasaran itu, sehingga kita lebih mudah untuk yang mana yang dimasukkan oleh Bapak Dimas. Oke. Itu mungkin informasinya. Iya, Papa Dimas bisa beratensi kembali Papa Dimas ya, ditambahkan ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Kusuma Jaya, letaknya tuh yang pasti di mana begitu ya. Jadi supaya dari Satpol PP itu bisa langsung mensurvei ya. Lebih cepat kita bisa menindaklanjuti. apa yang menjadi usulan dari Bapak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Pak Sastrawan, silakan Bapak. Terima kasih Bapak Dimas. Tadi kan sudah dijelaskan yang permasalahannya di Kaliuntu sama Bapak Kabid dan Bapak Kasih Op, dan saya cuma menambahkan untuk kegiatan Satpol PP kita kan ada leading sektornya dari Bawaslu. Kita yang ditertibkan yang melanggar Perda nomor 6 tahun 2009 tentang ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Yang tidak melanggar kami tidak tertibkan. Kalau di luar itu kami tidak punya kewenangan dari Satpol PP. Dan untuk ajang pemilu 2024, mari kita ajang pemilu ini jadikanlah pelajaran politik agar pemilu itu berjalan dengan lancar, sukses, dan kata Pak Dimas tadi, dari kita, oleh kita, dan untuk masyarakat. Oke, ya. Terima kasih atas tanggapannya ya kepada Papa Dimas. Yang pastinya Papa Dimas diharapkan lagi nih informasinya supaya lebih detail dan jelas begitu ya. 24644 pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, sareng Pak Anggas niki. Ninggi. Bagaimana Pak Anggas biasanya perjalanan ke Denpasar Pak ya? RI Jaya. Jaya. Ninggi. Ya. Iya. Langsung saja Pak Anggas. Bapak narasumber niki saya baru ambil perjalanan narasumbernya dari Satpol PP ya. Betul. Siap, Satpol tentang integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye. Oh ya. Satu, ini kan kadang-kadang saya lihat Satpol PP kan ewah. Jadi kalau dalam menegakkan aturan. Di sisi lain, satu, masyarakat belum paham, belum mumpuni tentang aturan perda. Jadi kerasa angkati jari-jani jangan tak gini, unsur-unsur lain ada, sebab salah jadinya. Tapi itulah tugas namanya ya. Tetap sangat semangat Pak dalam melakukan tugas Pak. Sebelumnya saya apresiasi. Nah, tetapi dalam konteks ini kan tentu ada aturan-aturan yang sudah nanti ada variabel yang sudah nanti ada tidak ada bemper di sini ya. Siapapun orang itu kalau sudah aturan tidak mengizinkan ya sudah buka apapun kata orang. Gitu. Jadi contoh real sekali ini, dan ini menjadi temuan, dan itu mudah-mudahan tidak disebut. Kalau pemasang alat peraga itu kan sudah tertera di dalam undang-undang, dalam perda pemilu itu kan sudah ada di dalam perda dan undang-undang pemilu, di tempat fasilitas umum, di tempat ibadah, sekolah itu di depannya itu tidak boleh, kan gitu ya? Siapa? Nah, ini di kota ada, di tempat pelebahan jari Pak. Jok Angun posko di sana. Bapak main aja ke Banjar Bali. Itu jelas sekali tuh Pak. Nah, tolong itu tadi jangan takut siapa orang sana. Ada orang DPR di sana, misalnya dia harus memberikan support memberikan contoh kepada masyarakat loh. Itu tempat umum, tidak boleh itu masalah.
Jadi jangan nggak boleh cara Bali ini ngemu gede gitu, nggak boleh. Jadi pakai arogan nggak boleh itu. Zaman sekarang nggak boleh. Nanti itu ya begitu Bapak sikat terus. Jadi saya dorong Satpol PP untuk menegakkan perda. Jangan takut siapa di sana. Waduh ini Haji memang bisa malu. Jangan tegas Pak. Ya saya sampaikan di sini tegas. Saya tidak bang pilih itu teman saya di sana. Tapi di sana yang memasang apa ngerti apa yang menyuruh yang di sana masang. Mohon maaf nih loh. Bapak nanti ada lagi HBCRI ke utara 300 meter jalan Pak. Di sana ada pang-pang poster besar itu. Itu loh. Itu yang pertama. Kalau itu memang dia pelanggar ya nggak masalah. Ini masyarakat biar nanti itu pakai acuan. Gitu. Nah itu. Ini mungkin sedikit saya mungkin menanggapi hal ini harus di sini harus objektif ya, objektivitas tidak berdasarkan tidak suka atau berdasarkan suka tidak. Ini kita objektivitas kita berdasarkan fakta dan data kita harus sikapi hal ini. Tapi itu juga kalau misalnya katakanlah pemasangan ini kan banyak sekali yang nantinya ke depan yang kedua ini adalah menimbulkan suatu konflik. Contoh ada pemasangan yang sudah duluan memasang, jadi dia ditutup balihonya, ditutup APK-nya dia. Ini akan menimbulkan suatu gejolak. Barangkali mungkin bisa kasih pemahaman kepada para caleg dan para tim suksesnya sebelum memasang itu supaya mereka paham tentang aturan-aturan itu. Jangan sampai nanti ditutup balihonya atau APK-nya yang sudah terpasang lebih dulu. Nah ini mungkin perlu diantisipasi untuk mencegah hal-hal yang diinginkan atau konflik di masyarakat. Tapi saya dorong tetap Satpol PP dalam menegakkan perda, entah itu di Ujung Belayang atau di perkotaan dan di kecamatan, jangan tebang pilih itu. Jadi ketika nanti kita ada acuan, ada senjata, perda atau undang-undang pemilu, itu aja pakai. Baik. Ketika nanti orang itu tidak paham, berarti kalau ada bakal calon dari DPR ngomong, lebih baik suruh belajar hukum juga dulu, aturan, karena dia yang membuat aturan itu, kok dia ngelanggar itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggas. Waduh, luar biasa semangatnya ya. Bisa dikatakan ini semacam support Pak ya kepada Satpol PP untuk menjalankan berbagai tugas-tugasnya, jangan sampai tebang pilih. Dan nanti tolong disurvei Pak ya setelah interaktif di RRI yang tadi disampaikan oleh Pak Anggas. Kurang lebih berapa meter? Ada 400 meter Pak ya, bisa langsung ke lokasi. Apakah itu bisa dikatakan nanti melanggar perda ataupun yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang kepemiluan. 24644, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Iya, Bapak Sudarsana nggih? Iya, betul sekali. Nggih, silakan Bapak. Iya, Bapak Sudarsana langsung saja. Waduh, sayang sekali terputus sepertinya niki kendala sinyal Pak Sudarsana. Jikalau ada kendala sinyal bisa ke WA Pro 1 ya di 081139999790. Sebelum ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Papa Dimas, mohon izin kepada ketiga narasumber kita jeda sejenak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id?
Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dondap dape lum gade. Cie, pagi-pagi Pak Mang udah nyanyi aja nih. Pasti ada sesuatu ya? Iya Bu, kemarin rapat evaluasi, Bapak sudah tembus target penjualan. Makasih ya Bu, udah rekomendasikan RRI Singaraja sebagai tempat promosi perusahaan tempat Bapak kerja. Asik, bonusan untuk ibu nih. Mana Pak bonusnya? Kenapa harus promosi di RRI Singaraja? Ya, karena RRI sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai radio kerennya anak buleleng, bertempat di jantung kota Singaraja dan memiliki 4 pemancar pendukung yang tersebar di wilayah Kalibukbuk, Tamblingan, Tejekule, dan juga Grogak, menjadikan RRI Singaraja terdengar tidak hanya di seluruh Bali Utara, bahkan Lombok, Banyuwangi, Sumeneb, dan juga Madura. Biaya pemasangan iklan yang terjangkau, dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang menjadikan RRI semakin terpercaya dan mendunia. Info pemasangan iklan bisa menghubungi Dewa Ayu Asri, WA 081 558 364 729, atau Dewa Sudiarte, WA 081 54 706 806. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Lokasinya sesuai titik ya, Kak? Iya, Mbak. Buruan ya, udah telat nih. Silahkan pakai helmnya dulu, Kak. Ah, nggak usah deh, Mbak. Deket juga kan. Lagian jalur itu nggak pernah ada polisi. Menggunakan helm SNI saat berkendara bukan untuk menghindari polisi, tapi untuk menjaga keselamatan diri.
Pendengar, kita kembali dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken untuk kesempatan hari ini, dan topiknya mengenai integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye ya. Kita juga masih menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA +1. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Sudarsana nyambung Bapak ya, tadi terputus nggih. Iya. Nggih. Iya, Silakan apa yang ingin disampaikan Bapak? Nggih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber dari Satpol PP Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas informasinya terkait dengan topik tadi, yaitu penertiban atribut keterlibatan Satpol PP dalam pemilu 2024. Ini sudah disampaikan terkait dengan radius-radius tempat-tempat yang boleh dalam pemasangan APK. Itu baik sekali. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Siapakah yang menentukan tempat-tempat atau radius-radius pemasangan APK di Kabupaten Buleleng ini? Apakah ada kesepakatan dengan partai politik? Yang kedua, bagaimana dalam pelaksanaan penertiban atribut apabila ada pelanggaran, harapan kami agar bersifat adil. Kami lihat di luar Buleleng sudah banyak terjadi permasalahan-permasalahan di mana Satpol PP kelihatannya tidak adil dalam membuka atribut-atribut yang menyalahi aturan. Ada yang dibuka, ada yang tidak. Ini yang perlu kami harapkan agar tidak terjadi permasalahan atau konflik dari masyarakat. Itu. Dan terakhir harapan kami mudah-mudahan pemilu ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Apa yang menjadi harapan kita bersama dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan tahapan berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dan juga kami minta kepada petugas betul-betul melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Bagus sekali Niki masukannya dan support kepada seluruh petugas Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya. Begitu, jangan sampai tebang pilih. Dan yang pastinya bagaimana penertiban atribut ini agar sifatnya adil. Kita berkaca dari yang ada di luar Bali ya, jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan ataupun yang menimbulkan konflik begitu. 24644, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ini sudah tersambung dengan siapakah di mana? Sepertinya tidak mau menyahut atau mungkin masih ada kendala begitu ya. Bisa dicoba kembali untuk Anda pendengar yang ingin beratensi di 24644 dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken seputar topiknya integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye. Nggih, silakan untuk ditanggapi. Nggih, terima kasih. Yang pertama Bapak Anggas di Timur, terima kasih. Ya. Ngediang Bayu Pol PP Megaya niki Pak Anggas. Kita sudah bekerja, ada atensi dari masyarakat bahwa kita tidak boleh tebang pilih. Terima kasih, memang selama ini kita bekerja berusaha untuk profesional. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Anggas maupun... Mohon maaf Pak Kusumajaya, ini sepertinya sudah ada yang berdering ya. Selamat pagi. Sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya muncul, hilang lagi gitu ya. Mohon mencari posisi yang bagus ya Papa Dimas ini. Ya, bisa disambung ya. Masih bertahan di atas pohon kelapa. Nggih, silakan Papa Dimas. Ya begini Mbak Ayu, sebelumnya mohon izin Bapak-Bapak narasumber dan Mbak Ayu. Iya. Sebelum acara ini tadi ada yang diberitakan nggak masalah itu pemasangan atribut yang pakai tiang beton itu? Apakah Bapak Dimani salah dengar itu? Itu pertanyaannya dulu. Sebelum acara ini Mbak Ayu. Oh, tidak ada beritanya itu. Belum tahu kita. Oh, belum tahu katanya dari Satpol PP nggih. Nah, waktu Mbak Ayu tuh beritakan. Oh, oke. Ada yang di Kaliuntu ada kampanye pemasangan
secara permanen baliho kampanye. Ada Mbak Ayu ya? Ada, tapi sudah dilakukan pembongkaran gitu ya? Sudah. Ya, Oh, sudah ya? yang Pak Bima maksud, Mbak Ayu. Oke, siap. Karena bagaimana? Di dalam beropini saya tuh benar-benar berhati-hati sekali. Dan nanti jangan dikatakan untuk membuat hoax, membuat berita yang nggak jelas. Nanti saya ini takut kena undang-undang begitu, Mbak Ayu. Betul. Makanya berita tadi itu yang saya itu dipakai contoh oleh Papa Dimas. Oke, siap. Nggih, baik. Hanya itu tambahannya Bapak narasumber. Narasumber sudah paham ya Papa Dimas ya yang Papa Dimas sampaikan. Oke, terima kasih Papa Dimas. Ini semacam respon positif dari Papa Dimas. Sebelumnya kami juga sempat membaca dari laman yang kami sampaikan tadi sebelumnya begitu ya. Sebelum masa kampanye itu sudah sempat dari Satpol PP untuk menertibkan ataupun membongkar begitu ya, ada baliho kampanye caleg yang terpasang permanen di tiang besi begitu. Itu yang dikomentari oleh Papa Dimas begitu. Jangan sampai istilahnya hampir sama harapannya kepada yang disampaikan dari Pak Sudarsana ataupun oleh Pak Anggas juga, jangan sampai tebang pilih dalam melakukan penertiban begitu maksudnya. Jadi yang dipakai contoh oleh Papa Dimas itu tadi pemasangan baliho caleg gitu ya, baliho caleg yang sudah sempat ditertibkan oleh Satpol PP. Nggih. Itu saja. Ya. Silakan disambung Bapak. Terima kasih Ibu Ayu, Bapak Dimas juga Pak Anggas. Terkait dengan pemasangan baliho yang permanen, mungkin harapan saya juga pada kesempatan ini interaktif ini juga didengar oleh dari Bawaslu. Sehingga kita punya persepsi yang sama di titik mana yang disampaikan. Mungkin Bawaslu nanti akan mengundang kita. Kapan kita akan turun dan sebagainya, sehingga kita melihat objek dan sebagainya. Karena ini sudah ranah ke pelaksanaan pemilu, sehingga kita Pol PP tidak mempunyai kewenangan di sana untuk turun dan sebagainya melihat. Paling kita melihat dan kita akan koordinasi nantinya dengan Bawaslu untuk kita dikomandoi untuk turun nantinya. Jadi kita menunggu informasi lebih lanjut dari Bawaslu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Anggas maupun nanti Bapak Dimas, informasinya bahwa kita akan turun melihat sekarang mungkin lewat tidak terlalu jauh, tetapi sudah tentu kita menunggu institusi yang berwenang yang turun, bukan dari Pol PP. Kalau iklan reklame ya kita langsung turun. Tetapi karena ini sudah APK alat peraga, kita menunggu dari Bawaslu yang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Itu mungkin Bapak. Oke, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Made, Kajekangin. Pak Made, Kajekangin. Iya, apa yang akan satu lagu buat Pol PP kita ya. Oke, memberikan semangat ya. Baik. Jadi ini lagu khusus ciptaan saya. Awas Arjuna Siluma Magedoh dados asiki dua kita langiatang di penonton bisa pede bisa manguetang kelir saja besangat manguku pewayangan kantun panjang satuane mebulak balik belahang rungu sekenang mebalik wayang. Tepuk tangan dulu. Waduh, mantap. Kalau boleh tahu ini artinya apa Bapak dari lagu tersebut? Kok bisa ini menginspirasi para petugas Satpol PP? Dalam ajang politik. Politik itu kan satu cara yang digunakan oleh mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Yeah. Dalam filosofi kehinduan, ini kerja begini karena saya sudah pensiun ini. Pensiunan apa nih Pak? Berarti ini kurang paham saya ya. Oh alah, siap-siap. Guru Made Kajekangin. Oke, guru nggih. Guru. Nggih. Ya, mantan camat lah. Salam hormat Pak Suyase. Oh alah, niki suhu tiang juga niki senior tiang niki nggih Bapak. Jadi begini. Dalam filosofi kepolitikan, perpolitikan itu di mana Dharma Sastra bab 12 itu disebutkan.
Ini bab 12 baca itu. Manakala politik sirna, weda pun sirna pula. Dengan politik semua ide dipersatukan. Dengan politik semua tujuan tercapai. Betapa mulianya politik dalam ajaran agama Hindu. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang bermain di ajang politik, maka ikutilah tatanan berpolitik yang beretika. Salah satunya dalam propaganda yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dengan pemasangan baliho. Ikutilah tatanan dan aturan itu. Sing buyut bumine gitu. Jadi bagi kita yang masyarakat, saya sekarang ini masyarakat biasa, jadi inginnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilu, pilpres, kemudian legislatif, bupati, gubernur itu berjalan dengan ya gembira karena itu pesta. Ini pesta, yang namanya pesta nikmatilah. Ayo kita berbahagia. Jangan ribut, jangan uyut. Aduh. Ini sebuah masukan khusus. Jadi oleh karenanya dengan pengalaman saya pernah di Malang Melintang mengikuti proses-proses pemilu, baik pilpres, baik legislatif. Ini pada prinsipnya juri harus betul-betul tegas dan betul-betul netral. Itu aja pesan saya, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan tebang pilih seperti apa yang disampaikan teman-teman. Dan ingat, jadi beretikalah, bersopan santunlah dalam penertiban. Paling tidak ada bahasa kulunun lah dulu, jangan asal gasak gitu. Jadi itu aja, santai saja. Santai saja seperti hidupnya Pak Suyase ya. Ya, jangan bingung-bingung. Oke, baik. Jadi santai, damaikan semuanya. Merdeka, waduh luar biasa Pak Suyase, mengenang masa lalu Pak ya, sering kami undang ke RRI Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Suyase. Salam sehat selalu dan berbahagia selalu Pak Suyase. Waduh, kita diberikan vibrasi positifnya nih dari Pak Suyase. Memang sebelumnya beliau juga aktif Pak ya, mengisi di RRI sebagai narasumber, dan beliau juga memang bisa dikatakan menginspirasi apapun profesinya, jabatannya semenjak kami undang dari awal hingga pensiun ya. Dan sekarang sudah menikmati hidup itu harus santai katanya, damai di hati, tentu saja berimbas ke orang lain, damai di dunia. Silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Suyase alias Guru Made Kajak Angin. Terima kasih Pak Suyase, Guru Made Kajak Angin nih, gitu, yang ikut dengan Ibu Ayu ini. Jadi supportnya sudah kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi sebelum turun. Yang sebelumnya memang kita ada baik lisan maupun bersurat kepada pemilik APK, dan itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kalau memang limit waktunya tidak terpenuhi seperti yang Bapak sarankan, kita juga turun. Tapi karena sekarang sudah ranahnya ada yang kewenangan yang ada, yaitu di Bawaslu, sehingga kita pun bekerja sama nantinya, sehingga kita turun berkolaborasi dengan juga institusi yang lain, apakah itu TNI Polri, sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi di Buleleng yang kita sayangi, kita cintai, tidak terjadi hal yang seperti nike. Pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai, terkendali semuanya. Seperti yang Bapak sampaikan, pesta demokrasi, pekedek pekenyem, mahan pemimpin seperti apa yang diharapkan. Itu mungkin Bapak Suyase yang di Kajak Angin. Terima kasih atensinya. Baik, silakan tambahannya Pak Sastrawan. Pas Sastrawan 1, 2. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ayu. Dalam hal ini kami di lapangan tetap melaksanakan, untuk diketahui tetap melaksanakan itu pengawasan
selain APK ataupun APS itu kami di bidang Trantip tetap melaksanakan giat pengawasan maupun pembinaan, penertiban itu PKL itu, banner, baliho dan di luar itu seperti baliho atau banner produk rokok gitu kan. Selama ini kami dengan tim gabungan di lapangan melaksanakan penertiban terkait dengan pelanggaran APK atau APS, seperti di kami penertiban di daerah Sukusade itu tim gabungan bersama Bawaslu sebagai leading sektornya, udah itu Kesbangpol, kepolisian gitu. Selama ini dari tim itu dari Bawaslu itu sudah Panwaslu juga Kecamatan Sukusade itu sudah berkoordinasi dengan pemilik APS itu atau APK itu. Yeah. Artinya dari tim itu tidak ada tebang pilih. Okay. Oke, sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban begitu Pak ya. Dan intinya juga masyarakat sudah paham apa yang jadi tugas-tugas dari Satpol PP itu sendiri. Pak Sastrawan 2, silahkan tambahannya Bapak. Terima kasih Bapak Made Kajekangin, Bapak Suyase selaku suhun tiang niki. Mari kita jadikan pemilu ini dijalani ajang demokrasi sebagai pelajaran kita semua bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, Bawaslu dan Kesbangpol pihaknya telah melakukan kerjasama untuk memberikan pendidikan politik bagi pengurus partai atau parpol dalam mematuhi aturan pemasangan atribut partai. Itu saja, Inggi. Ini sebagai penutup ya, closing statementnya mungkin Pak Kusuma Jaya, Pak. Apa yang ingin disampaikan Niki harapannya terutama kepada lebih ke peserta pemilu ya Pak ya, terkait tugas-tugas Satpol PP, silakan. Mungkin kalau closing statement mungkin tadi sudah disampaikan oleh pendengar melalui telepon yang disampaikan, baik melalui pantun maupun melalui gendingan Bali yang ngeras-ngerasang ya Pak Suyase, bahwa harapan kita sama dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sekarang tinggal dari peserta pemilu, sehingga apakah itu nanti legislatif, DPD maupun nanti presiden, bahwa kita memilih pemimpin yang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita punya pemimpin dari dan oleh masyarakat dapat kita wujudkan juga di Singaraja. Pemilu demokrasi tahun 2024 nanti kita memperoleh kenyamanan, kedamaian, dan rasa syukur bahwa kita bisa melaksanakan event yang besar seperti ini, yang sudah tentu bahwa di samping kenyamanan juga pembiayaan yang sangat besar, sehingga harapan kita masyarakat Buleleng cerdas, cerdik untuk memilah siapa yang harus didukung dan bagaimana harus bergerak masyarakat, sehingga Buleleng yang damai, yang orang bilang Buleleng itu panas, mari kita sama-sama dinginkan. Sehingga pemilu 2024 kita isi dengan pesta demokrasi yang meriah, dengan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat Buleleng bisa tetap bekerja dengan baik dan memperoleh bonus pimpinan yang diharapkan. Sekian mungkin Ibu Ayu, terima kasih closing statement tadi menutup jumpa kita Bapak ya, dan terima kasih kepada Bapak Imade Agus Sastrawan, Bapak Kusuma Jaya, dan Bapak Gusti Made Arya Sastrawan atas kehadirannya, sudah sharing seputar topiknya integrasi Satpol PP tertibkan atribut kampanye, dan juga pendengar yang sudah beratensi, kami ucapkan terima kasih ya. Sekian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini pendengar, edisi Kamis ya, di penghujung bulan November, tepatnya Kamis 30 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
101